Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Ada banyak daging kurban, dibikin sate teflon yuk. Masya Allah, yang ini enak banget. Meskipun tanpa presto juga, dagingnya itu bisa super empuk dan nagih. Oke, yang penasaran, yuk langsung saja diikuti videonya hingga habis. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 kg daging sapi atau daging kambing juga boleh. Dan yang paling penting nih, agar tidak menyebabkan kontaminasi silang, sebaiknya dagingnya itu tidak dicuci ya. Karena selain dapat terkontaminasi bakteri yang ada di air, mencuci daging dengan air itu ternyata dapat membuat daging rawan mengkerut dan tidak segar lagi, sehingga menurunkan kualitas daging itu sendiri. Catat. Dan untuk menghilangkan bercak darahnya, maka lap daging dengan menggunakan tisu makan seperti ini. Oke, selanjutnya agar daging lebih cepat empuk, tuangi daging dengan 2 sendok makan air perasan lemon atau air jeruk nipis juga boleh. Aduk hingga rata. Lalu diamkan sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, sekarang daging siap diolah dengan tanpa perlu dibilas. Oke, berikutnya masukkan daging ke dalam panci. Lalu tambahkan bumbu cemplung, yaitu ada 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk purut, 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek seperti ini, 2 ruas jahe yang juga sudah digeprek seperti ini. Lalu tuangkan secukupnya air yang sekiranya itu bisa membuat daging terendam, yaitu sekitar 1 liter. Aduk rata. Kemudian tutup. Dan masak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api kompor sekecil-kecilnya dan rebus sekitar 1 jam. Sambil menunggu, selanjutnya kita siapkan bumbu rendam yang diulek, yaitu ada 7 siung bawang putih, 2 butir kemiri, opsional alias bisa dilewatkan, 3 siung bawang merah, 1 ruas jahe, dan 1 ruas kunyit. Ulek hingga halus seperti ini, sisihkan. Kemudian siapkan juga 25 sampai dengan 50 gram atau sekitar 1 sampai dengan 2 keping gula merah sesuai selera. Sisir halus seperti ini, sisihkan. Oke, jika bumbu lainnya itu sudah siap, selanjutnya balik lagi ke daging yang sudah dimasak tadi. Dan ini dia guys, setelah dimasak sekitar 1 jam, sekarang dagingnya itu sudah empuk. Jadi segera angkat daging seperti ini. Untuk sisa air rebusan daging ini sebaiknya itu tidak dibuang ya. Jadi biarkan hingga dingin. Untuk selanjutnya silahkan digunakan untuk menyiram tanaman. Karena air rebusan daging itu ternyata kaya akan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium. Sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan membuat bunga dan juga buah jadi lebih lebat. Catat. Oke, selanjutnya potong daging dengan bentuk dadu seperti ini dengan ukuran sesuai selera. Sisihkan. Berikutnya, di dalam baskom, masukkan 4 sendok makan margarin atau mentega. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Irisan gula merah. 4 sendok makan kecap manis sesuai selera. Setengah sendok teh merica bubuk. 1 sendok teh ketumbar bubuk opsional alias bisa dilewatkan. 1/4 sendok teh garam sesuai selera. Setengah sendok teh kaldu bubuk atau roiko rasa sapi sesuai selera. Kemudian juga ada setengah gelas air. Oke, tuangkan. Aduk rata. Selanjutnya masukkan daging yang sudah kita potong tadi. Aduk hingga tercampur rata.
Dan agar bumbu meresap maka diamkan minimal sekitar 2 jam. Atau jika untuk stok makanan beku, kita bisa menyimpannya di dalam wadah tertutup seperti ini. Kemudian ini bisa disimpan di dalam freezer yang bisa awet enak hingga 3 bulan. Catat. Dan karena ini saya bikinnya itu tengah malam, jadi ini sengaja disimpan di dalam kulkas terlebih dahulu. Dan besoknya itu baru akan dipanggang ya. Jika akan dipanggang maka siapkan secukupnya tusuk sate, kemudian susun dengan cara disunduk seperti ini. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys. Satu resep ini ternyata bisa menghasilkan sekitar 22 tusuk sate. Selanjutnya panaskan teflon. Setelah teflon panas, segera kecilkan api kompor, kemudian panggang seperti ini. Agar daging menempel sempurna ke permukaan teflon, maka pendekkan tusuk satenya dengan cara dituklek. Maksud saya dipatahkan seperti ini. Dan karena teflonnya ini kecil, jadi ternyata cuma muat sedikit ya. Panggang dengan api sedang agak kecil sekitar 5 sampai dengan 7 menit atau hingga permukaan daging kering. Setelah mengering, balik seperti ini. Dan jika suka bisa dioles-oles dengan kecap manis seperti ini ya. Untuk tingkat kekeringannya itu sesuai selera, karena emang sebenarnya sih dagingnya itu sudah matang dan empuk. Jadi proses pemanggangan di teflon ini sekedar untuk menciptakan aroma khas sate daging dengan wangi asap alias smoky gitu, sehingga lebih menggugah selera saat disantap. Catat. Oke, setelah matang segera angkat dan panggang sisanya hingga habis. Agar lebih cepat, ini saya menggunakan teflon dengan size yang lebih besar guys, sehingga bisa memuat lebih banyak tusuk sate. Dan karena ini muatnya itu banyak, maka untuk durasi memanggangnya itu juga jadi lebih lama. But it's okay. Dan sama seperti tadi, jika suka bisa dioles-oles dengan secukupnya kecap manis seperti ini. Nah, setelah total dipanggang sekitar 20 menit, sekarang satenya sudah matang. Masya Allah, tuh kelihatan enak banget ya. Selesai. Selanjutnya sajikan sate dengan topping kesukaan. Bisa cukup dengan taburan cabai dan potongan bawang merah seperti ini. Atau bisa juga dicocol dengan sambal kacang seperti ini. Sesuai selera ya. Masya Allah, beneran deh. Yang ini enak dan super empuk dan recommended banget guys untuk dicoba. By the way, saat proses merebus, sebaiknya itu jangan lebih dari 1 jam ya. Karena jika direbusnya itu terlalu lama, maka hasil dagingnya itu jadi sangat empuk. Sehingga saat dipanggang itu juga jadi rawan remuk seperti ini. Waduh, janju kepriwe lah. Lah. Amo temen kian sampai pada rogol dewek-dewek ora karuan kayak kia lah Jan. Dan kalau sudah remuk begini sebenarnya itu masih enak dimakan, cuma jadi susah dipanggang guys. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat sate daging empuk masak teflon ala Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, buat teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.